Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan gaji aparatur sipil negara atau ASN dan aparat TNI Polri naik gelara untuk pensiunan dipastikan naik. Dalam konferensi pers APBN kita yang digelar Selasa lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut saat ini pemerintah tengah merampungkan peraturan pemerintah atau PP terkait kenaikan gaji ASN, aparat TNI Polri, pensiunan, tunjangan, veteran, dan PPPK. Meski aturan masih digodok, namun Menteri Keuangan memastikan gaji yang telah dinaikkan tetap dibayarkan komplit untuk 12 bulan. 2024 tetap dibayarkan, kenaikannya sesuai dengan untuk ASN TNI Polri dan untuk pensiunan. Ini sedang diselesaikan, ini sedang ngebut nih. Jadi kita sekarang sedang ngejar-ngejar. Tapi jangan khawatir, tetap kita bayarkan Januari ini. Baik teman-teman media, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kami baru saja menyelesaikan rapat terbatas bersama Bapak Presiden untuk membahas mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi, terutama di dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Seperti diketahui bahwa kondisi dunia masih di dalam situasi yang sangat dinamis dengan berbagai kebijakan dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan persaingan antar negara geopolitik baik dari sisi ekonomi dengan perang tarif maupun dari sisi keamanan dan militer yang menciptakan eskalasi global. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2025 diperkirakan akan melemah. Yang tadinya proyeksi ekonomi tahun 2025 untuk pertumbuhan ekonomi dunia adalah 3,3%, maka dengan adanya risiko dan eskalasi geopolitik melemah menjadi hanya 2,8%. Situasi ini tentu akan memberikan pengaruh kepada perekonomian nasional, baik itu dari sisi harga-harga komoditas, kegiatan ekspor, dan juga dari sisi volatilitas di sektor keuangan, yaitu nilai tukar maupun juga dari suku bunga. Berbagai langkah yang dilakukan, terutama yang akan menggunakan APBN, tentu juga dilandaskan kepada undang-undang mengenai APBN tahun 2025, yaitu Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024, di mana pemerintah dapat melakukan langkah-langkah kebijakan, baik itu dari sisi belanja negara, pendapatan negara, atau dari sisi pembiayaan, untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian maupun untuk menjaga stabilitas. Pada saat ini, Bapak Presiden terus meminta kepada seluruh jajaran menteri untuk melaksanakan dan mengimplementasikan berbagai program-program yang sudah selama ini dilaksanakan. Akselerasi sangat penting, terutama program-program seperti makanan bergizi, pemberian makanan bergizi gratis, program di sektor perumahan, peningkatan target FLPP, program koperasi desa merah putih, dan program sekolah rakyat yang Pak Menteri ada di sini. Juga program ketahanan pangan, Bapak Menteri Pertanian dalam hal ini dari sisi jumlah dan tingkat panen, harga dari komoditas pangan, dan yang paling penting nilai tukar petani agar terus dijaga. Itu semua program-program yang sudah berjalan saat ini diminta untuk diakselerasi, ditingkatkan baik dari sisi skalanya maupun kecepatannya, sehingga bisa memberikan pengaruh terhadap perekonomian kita, terutama pada masyarakat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, dan Ibu Bapak Anggota, kami lanjutkan saja ke bagian ketiga, di mana kita sekarang sudah mulai menguraikan rencana kerja dan pagu indikatif. Ya.
Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, Kementerian Keuangan sebagai BA15 mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar 47,13 triliun rupiah. Kalau dengan angka tanpa BLU adalah 37,76 triliun. Tadi ini telah disampaikan oleh Bapak Ketua di pembukaan. Dan kita mengalokasikan pagu indikatif yang kita terima tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar 5 program tadi. Dan kami ingin sampaikan di slide ini bahwa kalau pagu indikatif Kemenkyu tahun 2026 yang sebelah kiri 47,13 itu seperti halnya pagu indikatif seluruh kementerian lembaga yang lain dialokasikan adalah untuk belanja pegawai, operasionalisasi kantor, dan belanja pelaksanaan tusi dasar secara minimal. Dan untuk itu memang belum memasukkan kegiatan-kegiatan strategis yang perlu tambahan anggaran. Ini juga berlaku untuk KL-KL yang lain. Karena itu pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Ibu Bapak Komisi 11, kegiatan strategis tambahan yang memerlukan tambahan anggaran sebesar 4,88 triliun. Dan ini pembagiannya adalah dukungan pencapaian target penerimaan negara 1,2 triliun, layanan mandatori dan prioritasnya 1,74 triliun, belanja TIK yang belum terdanai adalah 1,9 triliun, dan kebutuhan dasar unit eselon 1 baru 41,32 miliar. Ini satuannya miliar bukan triliun yang sebelah kanan bawah ini. Dan keseluruhan ini adalah untuk 5 program, yaitu program kebijakan fiskal, program pengelolaan penerimaan negara, program pengelolaan belanja negara, dan program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan resiko, program dukungan manajemen. Sehingga secara keseluruhan kami ingin mengusulkan usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun 2026 sebesar 52,02 triliun, yaitu 47,13 ditambah 4,88. Dan ini kami usulkan sebagai alokasi anggaran yang optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi selalu pengelola fiskal. Mungkin kami izin Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua untuk beberapa dukungan rencana kerja yang terkait dengan penerimaan nanti disampaikan oleh Pak Wamen Anggito, dan kemudian untuk beberapa yang sifatnya nanti sektor keuangan, pengelolaan perbendaharaan disampaikan oleh Pak Wamen Thomas, dan nanti kami tutup dengan rekap di belakang. Kami izin Pak Ketua, Pak Anggito, untuk bagian penerimaan dulu. Mungkin beberapa satu dua slide aja yang tentang penerimaan. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan Komisi 11 dan Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota, Ibu Menteri, Pak Wamen, dan seluruh eselon 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, di dalam rangka untuk bisa memenuhi target penerimaan negara, mungkin di halaman 18, hanya ada dua saja, 18 dan 21. Mungkin halaman 18 bisa kami sampaikan dukungan untuk mencapai penerimaan negara itu ada 6, yang sebagian sudah kami mulai di 2025, lalu akan dilakukan ekspansi terhadap target-target ataupun kegiatan yang akan dilakukan. Pertama, yang merupakan cara kerja baru di dalam rangka untuk optimalisasi penerimaan negara adalah joint program. Joint program itu meliputi kerja bersama untuk melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan penagihan secara bersama-sama antar eselon 1 dan juga eselon 1 dengan kementerian lembaga terkait. Dan ini juga diikuti dengan pertukaran data, informasi, dan intelijen secara host to host atau otomasi. Ini adalah cara bekerja baru yang sudah kami mulai 2025 dengan sejumlah WP dan importir, akan kita tambah jumlahnya untuk bisa meningkatkan optimalisasi penerimaan negara, baik pajak, bea cukai maupun PNBP. Yang kedua adalah mengembangkan proses bisnis atau probis dan kapasitas untuk pemungutan penerimaan negara berbasis transaksi digital baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini juga sudah kita mulai di 2025, akan kita perkuat di 2026 termasuk meningkatkan kapasitas
SDM maupun sarana dan prasarana. Yang berikutnya adalah optimalisasi penerimaan negara di PNBP, khususnya adalah sektor ekstraktif, yang merupakan area yang kita lakukan kerjasama dengan pihak kementerian lembaga terkait, baik dengan Satgas PKH maupun dengan Satgas penerimaan negara yang lain. Kemudian yang DEF itu satu mengenai memperkuat sarana dan prasarana dalam rangka untuk penegakan hukum di Bea dan Cukai, kemudian penanganan aset kekayaan negara termasuk ex-BLPI, dan yang terakhir mengenai memperkuat pengembangan Simbara, yaitu sistem informasi mineral dan batu bara yang kami perluas, dan juga financial reporting untuk single window.